warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa soal tentang peran dan fungsi Pancasila bersama saya. Kita mulai dari soal yang nomor 1. Makna Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah ideologi yang titik-titik. Ya, kita lihat soal ini. Yang ditanyakan di soal adalah bahwa Pancasila dikatakan sebagai ideologi yang terbuka, dan yang ditanyakan di sini adalah apa makna dari ideologi terbuka tersebut. Kalau kita melihat pada dimensi Pancasila itu bisa kita bagi menjadi yang pertama meliputi dimensi idealitas. Artinya bahwa Pancasila ini mengandung tujuan atau cita-cita. Kemudian yang kedua adalah dimensi realitas. Berarti Pancasila ini dia nyata atau juga real dalam hidup, dalam kehidupan. Dan yang ketiga adalah dimensi fleksibilitas. Fleksibilitas mengandung arti bahwa Pancasila itu tidak kaku, atau juga Pancasila ini bersifat terbuka, tidak tertutup. Nah, yang ditanyakan di sini adalah apa maksud dari ideologi terbuka ini. Ideologi terbuka berarti mengandung arti bahwa Pancasila terbuka kepada ideologi lain, artinya bahwa Pancasila ini dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman. Walaupun Pancasila ini dibuat di tahun 1945, maka Pancasila ini diharapkan akan terus bisa mengikuti perkembangan zaman hingga kapanpun. Maka dari penjelasan ini bisa disimpulkan jawaban untuk nomor 1 ini adalah A, tidak dapat berinteraksi. Ini salah karena ada kata tidak. Dapat berinteraksi ini benar ya. Yang B, C, D, dan E saya rasa ini tidak tepat lagi. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal nomor 2. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dipergunakan untuk. Apabila Pancasila dijadikan sebagai dasar negara, ini maksudnya adalah peran dan fungsi Pancasila. Peran dan fungsi Pancasila. Maka salah satu peran dan fungsi Pancasila ini adalah sebagai dasar negara. Jika ditanyakan sebagai dasar negara, maka fungsinya adalah sebagai dasar pemerintah, dasar pemerintahan, atau juga dasar ketatanegaraan. Maka kata kunci ini kita lihat di opsi jawaban A. Dasar dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan, ini tepat. B, menentukan tujuan negara, ini harusnya adalah dikatakan sebagai ideologi. Menyusun program-program pembangunan, tidak. Landasan kehidupan berbangsa dan bernegara, ini landasan kehidupan. Ini Pancasila dijadikan sebagai pandangan hidup. Untuk pilihan yang D, pandangan hidup. Dasar membuat peraturan perundang-undangan, ini maksudnya adalah bahwa Pancasila ini menjadi sumber dari segala sumber hukum. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Soal yang berikutnya kita lihat untuk nomor 3 dan nomor 4.
Dalam menyaring budaya asing yang masuk ke Indonesia, maka kedudukan Pancasila berfungsi sebagai. Sebenarnya setiap pilihan ini memiliki kata kunci masing-masing. Misalkan perjanjian luhur ini adalah kata kuncinya ketika muncul kata proses, kemudian ada muncul kata founding fathers, pendiri bangsa, para founding fathers. Berarti ini kaitan dari kata ini adalah sebagai sejarah bagaimana terbentuknya Pancasila. Dasar negara ini otomatis menjadi dasar pemerintahan. Dasar pemerintahan atau juga tata negara. Kemudian kepribadian ini kata kuncinya adalah ciri khas bangsa Indonesia, atau juga yang ada kaitannya dengan kata budaya. Filsafat hidup bangsa Indonesia ini tentu menjadi falsafah. Falsafah bangsa Indonesia. Kemudian etika hidup Indonesia, saya rasa ini tidak masuk di kategori ini. Harusnya ada yang namanya pandangan hidup. Apabila pandangan hidup berarti kata kuncinya adalah pedoman, pegangan, atau juga way of life bangsa Indonesia. Itu untuk pandangan hidup. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah karena di sini ada kata menyaring budaya asing, maka Pancasila ini berfungsi sebagai budaya. Ini dia kata budaya, jadi kepribadian bangsa. Jawabannya C. Soal nomor 4, Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa dan petunjuk atas semua kegiatan hidup dan penghidupan bangsa Indonesia di berbagai aspek kehidupan masyarakat dan bangsa. Pernyataan ini merupakan pembuktian Pancasila sebagai. Ya, kita ulangi lagi seperti soal yang sebelumnya. Cita-cita dan tujuan bangsa ini kita sebut dengan ideologi. Fungsinya sebagai ideologi bangsa. Kemudian perjanjian luhur ini tadi adalah bagaimana proses atau bagaimana para founding fathers, yakni orang-orang di BPUPKI dan PPKI menyusun dasar negara dan Pancasila. Berarti ini kaitannya dengan sejarah. Kemudian kepribadian ini berarti berkaitan dengan ciri khas atau budaya bangsa Indonesia. Pandangan hidup ini adalah bisa dikatakan sebagai pedoman, pegangan, atau way of life. Jadi sebenarnya soal ini hanya diputar-putar kalimat dan kata-katanya saja. Kalau dia dijadikan sebagai dasar negara, tentu dasar negara ini berfungsi sebagai dasar pemerintahan atau dasar penyelenggaraan tata negara di Indonesia. Karena di dalam soal dikatakan pedoman hidup, kemudian dalam penghidupan, kemudian kehidupan lagi, berarti ini arahnya adalah ke pedoman atau pandangan hidup. Jadi jawabannya yang D. Soal nomor 5, ini nomor 5 ini Pancasila sebagai way of life. Ini sudah ada kata kunci way of life. Jadi kalau dia way of life berarti langsung saja ini bisa kita katakan adalah way of life ini way of life dari bangsa Indonesia ini adalah pedoman atau juga pegangan atau juga dikatakan adalah pandangan hidup. Jadi kata-kata ini saja yang kita sesuaikan dengan soal dan opsi jawaban. Jadi jawabannya adalah yang C. Ya, baiklah, kemudian kita lanjut ke soal nomor 6 dan nomor 7.
3 fungsi pokok dari ideologi Pancasila. Ini yang ditanyakan, 3 fungsi pokok. Jadi 3 fungsi pokok Pancasila itu yang pertama adalah dia dijadikan sebagai dasar negara. Dijadikan sebagai dasar negara bagaimana pemerintah dan ketatanegaraan ini bersumber pada Pancasila. Yang kedua, bahwa Pancasila ini dijadikan sebagai ideologi. Ideologi bangsa berpengertian mengandung cita-cita atau tujuan bangsa ini. Dan yang ketiga, bahwa Pancasila itu fungsi pokoknya adalah sebagai pandangan hidup. Pandangan hidup bangsa. Tidak masalah kalau nanti pilihannya ini tidak berurutan. Jadi seperti dasar ideologi pandangan hidup. Kita lihat jawaban A, pandangan hidup, ideologi, dan dasar negara. Ini benar. Mungkin jawaban lain kita cek dulu. Lambang negara, ini B udah salah. C pemersatu. D pandangan hidup, tujuan hidup, nilai hidup, ini juga salah. Yang E dasar negara, lambang negara, udah jelas salah. Jawabannya adalah yang A. Soal nomor 7. Dalam sumber tata hukum di Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai, ini kata kuncinya adalah sumber tata hukum. Kalau Pancasila dijadikan sumber tata hukum, maka kata kuncinya adalah bahwa Pancasila ini dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pengertiannya adalah bahwa semua peraturan yang ada di Indonesia, kalau kita tuliskan apa-apa saja itu tata urutan, ini di sini saya tulis tata urutan peraturan atau perundang-undangan yang ada di Indonesia, di Republik Indonesia. Ini ada 7. Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah TAP MPR. Yang ketiga adalah undang-undang. Keempat, peraturan pemerintah. Kelima, peraturan presiden. Keenam, peraturan daerah provinsi. Dan yang ketujuh, peraturan daerah kabupaten kota. Jadi semua peraturan yang ada di Indonesia dari nomor 1 sampai nomor 7 ini semuanya harus bersumber. Semuanya ini dia harus bersumber pada Pancasila. Bahwa Pancasila ini dijadikan sebagai dasar negara, maka Pancasila ini menjadi sumber dari segala sumber peraturan. Itulah sebabnya Pancasila ini dikatakan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Oleh karena itu soal ini jawabannya adalah tentu yang E. Itu soal nomor 7. Kita lanjutkan ke soal yang berikutnya di nomor 8. Pancasila yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 penuh dengan pengorbanan para pendiri bangsa. Kata kuncinya pendiri bangsa, yakni founding fathers. Nah, ini seperti soal yang sebelumnya. Kalau ideologi ini dia cita-cita atau tujuan. Kata kuncinya begitu. Perjanjian luhur, nah inilah dia proses atau juga sejarah, yakni berbicara tentang para founding fathers, pendiri bangsa ini. Kalau sumber dari segala sumber hukum, jelas ini arahnya ke hukum. Pandangan hidup ini tadi adalah way of life. Kemudian yang moral pembangunan ini tidak ya. Jadi jawaban nomor 8 ini adalah yang B. Nomor 9. Berikut ini pernyataan yang kurang sesuai dengan prinsip bahwa Pancasila seperti termaktub dalam pembukaan UUD 45
yang merupakan suatu kebulatan yang utuh. Perhatikan kata kebulatan yang utuh, tersusun secara sistematis dan bertingkat, yaitu A. Sila ketiga lebih penting dari sila keempat. Sila pertama melandasi sila kedua, ketiga, keempat. Keseluruhan sila saling berkaitan. Sila kelima dijiwai oleh sila pertama dan sila kedua dilandasi oleh sila pertama. Ya, kalau kita memperhatikan penjelasan dari materi ini, ibaratnya saya buat sebuah piramida. Ini ibarat piramida. Jadi piramida ini diibaratkan adalah Pancasila. Tentu ini sila 1. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Jika kita mengibaratkan Pancasila ini adalah sebuah piramida, maka yang bisa kita ambil kesimpulannya dari sini adalah yang pertama, sila 1 ini dijadikan sebagai landasan moral. Dan sila 2, 3, 4, 5 ini dijadikan landasan politik. Itu adalah hal yang pertama. Yang berikutnya yang bisa kita simpulkan dari sistematika ini berarti bahwa Pancasila tersusun secara sistematis. Artinya sistematis ini runtun. Kemudian sila yang pertama, sila 1 ini akan melandasi atau menjiwai sila yang kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Bisa juga dikatakan bahwa sila yang kedua nanti ini dijiwai oleh sila yang pertama dan menjiwai sila berikutnya, yaitu sila yang ketiga, kemudian sila yang keempat, dan sila yang kelima. Begitulah dan seterusnya. Maka setiap sila di sini akan menjadi penting dan saling terkait satu dengan yang lain. Kembali ke soal, karena di soal yang ditanyakan adalah pernyataan yang kurang sesuai, yang ditanyakan kurang sesuai. Sila ketiga lebih penting dari sila keempat. Ini tentu jadi kurang sesuai. Harusnya setiap sila itu saling penting, berarti ini salah. Sila pertama melandasi sila kedua, ketiga, keempat, kelima, benar. Keseluruhan sila saling berkaitan, ya benar karena dia sistematis dan runtun. Sila kelima dijiwai sila pertama, kedua, ketiga, ya ini sama dengan yang pilihan B, benar. Sila kedua dilandasi sila pertama dan melandasi ketiga dan seterusnya, berarti ini dia benar. Jadi jawaban yang salah karena pertanyaannya mencari yang kurang sesuai, ya ini jawabannya yang A. Itu untuk nomor 9. Kemudian soal yang terakhir nomor 10. Revitalisasi Pancasila sebagai manifestasi identitas nasional mengandung makna bahwa Pancasila harus kita letakkan dalam keutuhannya dengan pembukaan, dieksplorasikan dimensi-dimensinya yang melekat padanya, meliputi aspek berikut kecuali. Pertanyaannya adalah kecuali. Berarti yang salah. Memahami soal ini kita harus pahami dulu makna setiap kata. Revitalisasi berpengertian adalah mengembalikan nilai ulang, mengembalikan ulang nilai, mengembalikan nilai-nilai aslinya. Karena ini adalah kata dari revitalisasi, artinya vital, penting, dan dikembalikan kembali. Pancasila sebagai manifestasi, kata manifestasi ini adalah perwujudan atau implementasi identitas nasional
mengandung makna Pancasila diletakkan dalam keutuhannya. Dari pembukaan, dieksplorasi ke yang melekat padanya meliputi. Kemudian kita perhatikan pilihan jawaban. Realitas ini adalah real, nyata, atau artinya ada dalam kehidupan. Kemudian fleksibilitas ini berarti dia tidak kaku atau juga dia terbuka. Ini rigid ini artinya kaku. Ini dari bahasa Inggris. Rigid artinya kaku. Idealitas ini dia mengandung cita-cita. Mengandung cita-cita atau tujuan. Sementara yang kenyataan berarti ini dari kata realitas. Dari kata realitas. Berarti A sama E ini sinonimnya. Jadi kembali kepada dimensi Pancasila, seperti penjelasan saya di soal sebelumnya tadi, bahwa dimensi Pancasila ini meliputi hal-hal yang pertama dia adalah bersifat idealitas, fleksibilitas, dan bersifat realitas. Berarti kalau begitu jawabannya sudah langsung ketemu ya, realitas. Sudah ketemu karena yang ini sudah benar, ini benar, ini benar, berarti yang ini juga benar, berarti yang ini salah. Jadi jawaban untuk soal nomor 10 ini adalah yang C, rigid. Ya, itulah penjelasan dari nomor 1 sampai nomor 10. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan bagi yang ada pertanyaan nanti bisa di komentar untuk menanyakan di soal dan bagian mana yang kurang dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.